Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai, coba tengok kanan kirinya, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pada pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Dari semuanya kita tundukkan kepala kita. Kita mau tutup mata kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau lihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang perkasa, mulialah nama-Mu Tuhan. Mari semua angkat suaramu, kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Yesus. Tiada yang lain Tuhan, hanya Padamu Bapa kami berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pujian bagi nama-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku Bapa kami bawa Padamu, sebab Engkau tahu Bapa hidup kami, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa Padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Semuanya kita angkat pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, sebab kami berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari semua bangkit berdiri. Pujian dan syukurku ku bawa Padamu,
sadar Bapa, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Yes, benar Bapak. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku kami mau persembahkan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, terakhir kita mau katakan, ku tahu hidupku. Kami mau persembahkan bagi nama Tuhan. Penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar Bapa, sebab Engkau ciptakan kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau bawa persembahan yang baik untuk-Mu, Yesus, Yesus. Kami mau sujud bagi nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, takkan pernah Kau tinggalkan, takkan pernah Kau biarkan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Tuhan, Kau batu karang kami yang teguh, Kau pengharapan kami Tuhan, Kaulah satu
kami, menyertai keluarga kami, menyertai usaha kami, menyertai kerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Kami pun dapat beribadah padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih atas segalanya Yesus. Berkat-Mu yang melimpah, berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa kami, oh Yesus, terima kasih Bapa. Kau Allah yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Bapa. Baik keluarga kami, kesehatan kami, sehingga kami pun dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, kami datang ke sini itu bukan sia-sia Tuhan, tapi ada yang ingin Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, kami percaya Bapa, hidup kami diubahkan dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk segalanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dulu. Jika sudah, silakan duduk. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Sebab kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Yes, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri kembali. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun berakhir seumur hidup. Semuanya dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya. Amin. Yes, muliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi coba saya tanya ya, siap muji nama Tuhan?
kasih apa ya? Kalau senyum kan nggak bisa ya karena tutup masker. Coba katakan kanan kirinya, mari kita semangat muji nama Tuhan. Semangat muji Tuhan. Amin. Kita naikkan, ku kan terbang. Yes. Sebuah firman Tuhan, berita bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Semua tangan diangkat, yes. Ku kan terbang, yes. Tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kita aman dalam Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun kami Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semuanya kita katakan, yes. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Kita mau berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Semuanya, ku kan terbang. Mana suara semuanya? Tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin Bapa. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Sekali lagi, ku kan terbang. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, benar Bapa, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yes, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah, bulan bagi nama Tuhan. Yes, kita akan datang pada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya kita siapkan hati dan pikiran kita.
agar bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, yes, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan, Kau yang penuh kasih Bapa. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku... Semuanya kita naikkan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan, yes benar Bapa, di tempat yang maha tinggi, oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
pengertian, menguasai hati dan pikiran kami, dan membangun atmosfer rasa takut akan Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan ditabur akan ditempatkan di tanah yang subur, sehingga firman-Mu akan berlipat kali ganda bertumbuh dalam hidup kami. Dia akan menguasai pikiran kami, menguasai tutur kami, menguasai hati kami, bahkan setiap tindakan hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan yang hidup. Kebaikan-kebaikan Tuhan kami nantikan hari ini lewat paparan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjawab setiap tantangan kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit ketika kami dengar firman Tuhan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami siap menyambut dan menerima firman-Mu dalam ketaatan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, kasih Tuhan. Ya, shalom. Senang ada di tengah-tengah gereja Tuhan yang luar biasa. Ini kesempatan pertama saya mendampingi saudara dalam ibadah di tempat ini ya. Mungkin ada baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Mesak Alexander Untung. Untung itu family name-nya orang Dayak. Jadi kalau dari mata orang bilang Chinese. Ya memang ada Chinese dari mama saya. Makanya mata saya sebelah ada lipetan, sebelah enggak ada. Jadi sebelah Chinese, sebelah Van Kui katanya ya. Ya sekarang saya melayani di sebuah gereja di kota Cikampek. Cikampek itu dari kepanjangan Cinta Kristus Penuhi Kami. Wow, keren ya. Ya, istri saya orang Jakarta, orang Mangga Besar. Sekarang saya punya anak 2. Tadi pagi anak-anak saya ikut. Hari ini dia lagi keluar sebentar untuk jemput saya ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Dalam pemeliharaan Tuhan, orang benar, orang percaya, anak-anak Tuhan bisa kena santet, kena pelet enggak? Waktu doain perutnya gendut. Yang begini bukan kena santet. Gendut ini banyak sate ya. Didoain keluar jarum, keluar tikus. Bisa enggak orang Kristen, anak-anak Tuhan kena santet, kena pelet? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang enggak angkat kaki. Suruh pulang. Bisa nggak? Bisul. Nah, coba kita lihat Alkitab biar menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kita lihat di dalam kitab Bilangan 23 ayat 23. Bilangan pasal 23 memberikan catatan penting buat kita hari ini. Alkitab saya bilang begini. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Tuhan. Alkitab dengan sangat gamblang menulis sebuah deklarasi, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bicara Israel itu bukan bicara sebuah bangsa, tetapi bicara Israel itu bicara tentang umat Allah. Alkitab dengan gamblang dan lugas mengatakan tidak ada mantra terhadap orang-orang percaya yang kepadanya Tuhan disandarkan hidupnya. Setuju? Nah, pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang ngomong ayat ini sehingga dituliskan dalam Alkitab? Yang ngomong ayat ini siapa tuh? Tuyul. Yang ngomong ayat ini siapa? Ternyata bukan Tuhan, dia pelaku okultisme. Namanya Bileam. Bileam adalah seorang dukun top, TOPBGT. Tahu TOPBGT? Bukan. Tua ompong peot pikun banget gitu ya. Bileam adalah seorang dukun di Mesopotamia yang yang dibayar oleh Raja Balak, Raja Moab untuk mengutuki orang Israel. Sebab Balak mendengar ketika orang Israel melihat sebuah bangsa, kalau bangsa itu menyerang orang Israel, maka Allah turut campur dalam membela orang Israel sehingga bangsa yang berperang itu dikalahkan oleh orang Israel.
Karena ketakutan itulah Balak memanggil Bileam. Dan Bileam dalam pengalamannya 3 kali berupaya mengutuki orang Israel. Tetapi 3 kali juga kalimat yang terucap dari bibirnya bukan kata-kata kutuk, tetapi kata-kata berkat. Sehingga dia berkata tidak ada mantra yang mempantrap Yakub ataupun tendungan yang mempantrap Israel. Inilah sebuah pengakuan dari pihak okultismenya, bukan dari pihak Tuhan. Artinya kita percaya tidak ada mantra yang mempantrap orang percaya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar pada faktanya tidak sedikit orang anak Tuhan dihancurkan oleh rancangan iblis yang jahat. Nah, hari ini kita belajar secara seksama hal-hal yang membuat kita keluar dari perlindungan Tuhan. Ya, coba bandingkan dengan Bilangan 25 ayat 9. Pasal 23 ayat 23 dikatakan tidak ada mantra yang mempantrap Yakub ataupun tendungan yang mempantrap Israel. Tetapi pasal 25 ayat 9 kita terkejut. Ada situasi yang sangat kontradiktif, disebutkan begini. Orang yang mati karena tulah itu ada berapa banyak? 24.000 orang, banyaknya. Situasi 23 Bilangan tidak ada mantra yang mempantrap Yakub ataupun tendungan yang mempantrap Israel. Pasal 25 situasi sangat terbalik sekali. Dikatakan 24.000 orang mati karena tulah itu. Rentang waktu pasal 23 sampai pasal 25 hanya 1 pasal, mungkin gak sampai 1 tahun. Artinya kok tiba-tiba perlindungan Tuhan yang sempurna yang membuat mereka tidak dikenai mantra, tidak dikenai kutuk berubah, menyebabkan iblis bisa meletakkan panah api jahat, menyebabkan 24.000 orang mati. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang Israel keluar dari tudung perlindungan Tuhan? Coba mundur ayat 1 sampai 3-nya. Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 3. Apa saja hal-hal yang kita lakukan yang bisa membuat kita keluar dari tudung rohaninya Tuhan? Alkitab saya bilang begini. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu ngapain? Berzinah dengan perempuan-perempuan Moab, ayat 2-nya. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban dan itu dan menyembah Allah orang itu, ayat 3-nya. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Jadi hari yang pertama, perhatikan, yang bisa membuat kita keluar dari tudung perlindungan Tuhan, yaitu perjinahan. Perjinahan pada masa Alkitab ditulis bukan hanya karena orang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Tetapi perjinahan juga dikategorikan dalam perjanjian lama adalah orang yang membangun hidup kudus pernikahannya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan sederhana gini, jangan pernah coba-coba berzina. Karena perjinahan itu membuat kita keluar dari tudung rohani Tuhan. Sehingga iblis dengan mudah meletakkan dan melekatkan panahnya menghajar di hidup kita. Saya kasih contoh. Daud itu orang yang dipelihara Tuhan atau dibiarkan Tuhan? Yakin? Dijagai Tuhan yakin? Yakin. Yang pertama, ketika dia masih kanak-kanak, sebelum dia diurapi jadi raja, kerjaan Daud adalah seorang gembala. Masa remaja dia sudah mengembalakan. Daud bilang, kalau ada binatang buas yang mau menerkam ternak gembalaannya, Daud bilang, maka aku turun dan merobek mulut beruang atau mulut singa. Artinya dalam masa mudanya, dalam keremajaannya, Tuhan urapi Daud, Tuhan bela hebat, sampai binatang buas pun dia sanggup kalahkan. Dibela Tuhan itu artinya? Oke. Yang kedua, dibela Tuhan apa enggak? Ketika dia bertempur dengan Goliat. Goliat itu tingginya 6 hasta 1 jengkal, Alkitab catat. 1 hasta itu dalam Alkitab saya dicatat 45 cm. 6 hasta berarti 2,7 meter.
Tambah sejengkal sayang pendek 20 cm, 2,9. Saudara panjang tangan copet namanya ya. 30 cm. Artinya Daud berhadapan dengan raksasa yang namanya Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Yang membuat gentar hati semua bangsa Israel. Sehingga 40 hari 40 malam dia menistakan Allah Israel. Dia memperolokkan Allah Israel. Tetapi Daud dengan sekali lempar umpan, binasalah raksasa itu. Itu bukti dipelihara Tuhan Daud. Ya. Yang ketiga. Ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya, namanya siapa? Saul. Saul itu mertuanya Daud. Mertua itu kepanjangan dari merongrong sampai tua. Daud dikejar-kejar Saul, maka Saul mengerahkan pasukan khususnya yang elit untuk memburu Daud. Tetapi Alkitab berikan catatan tidak pernah satu kali pun Daud jatuh dalam tangan Saul. Itu artinya Tuhan bela. Tuhan bela. Tetapi ada satu kasus contoh yang saya sebutkan. Ketika anaknya Absalom memberontak kepada Daud, kenapa Tuhan gak bela? Sampai Daud harus keluar dari istananya, artinya tahtanya direbut oleh Absalom. Bahkan hal yang menjadi aib sepanjang kehidupan Daud adalah 10 orang gundik Daud ditiduri Absalom di atas suatu istana Israel. Nah, kita bandingkan 3 perkara Daud dibela Tuhan. Kenapa ketika pemberontakan Absalom Tuhan biarin aja? Daud berdosa. Dosanya karena apa? Perzinahan. Absalom memberontak kepada Daud pada awalnya adalah rasa tidak puas akibat perzinahan Daud. Tidak puasnya kenapa? Absalom punya adik namanya Tamar. Diperkosa oleh saudara tirinya namanya Amnon. Daud marah tapi tidak memberi sanksi kepada Amnon. Karena kemarin pada Amnon ini maka Absalom 2 tahun kemudian dia rancangkan sebuah pesta, dia undang Amnon dan dia bunuh di situ. Karena dia bunuh saudaranya, dia takut dia kabur. Artinya cikal bakal pemberontakan ini bukan karena dia bunuh Amnon, tetapi karena kenapa? Karena Daud berzina. Kenapa Daud tidak hukum Amnon? Daud marah tapi tidak memberi sanksi. Kenapa? Karena Daud punya kesulitan. Kenapa? Kalau dia hukum Amnon yang berzina, maka Amnon bilang, "Papi, saya terima hukuman ini karena saya berzina." Lalu bagaimana dengan papi yang berzina juga dengan tante Batseba? Artinya Daud tidak menurunkan tangan memberi sanksi kepada Amnon karena dia juga seorang penzina. Artinya dosa yang disebabkan daripada perzinahan ini menyebabkan tangan Tuhan undur dalam kehidupan Daud. Jadi hari ini saya mau katakan saudaraku yang terkasih, jangan main-main dengan perzinahan. Amin. Siapa yang menghina rumah tangga dihabisi Tuhan. Coba kita buka 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Oke, perhatikan. Berkatalah Samuel kepada Saul, seorang mentor ngomong sama mentinya, seorang gembala kepada koordinatornya. Dia bilang begini, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Ayat 2-nya. "Beginilah firman Tuhan semesta alam," perhatikan. Allah kita Allah yang maha mengampuni enggak? Tapi kalimatnya kita terkejut ya. "Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel." Catat kata Amalek.
Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3-nya perhatikan. Perhatikan. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Apa arti kata tumpas? Habisi tanpa sisa. Kita selama ini kenal Allah kita maha mengampuni, tetapi bisa juga bertindak dengan keras loh, hati-hati. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Perhatikan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ngeri nggak kalau Tuhan marah sama kita? Tuhan marah sama orang Amalek, berpesan kepada Samuel, tolong sampaikan kepada Saul. Sekarang perangi orang Amalek, tumpaslah, artinya habisi tanpa sisa. Jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, bahkan kambing dombanya tumpas habis. Pertanyaan saya, segitunya Tuhan marah sama orang Amalek. Kira-kira dosa apa yang dilakukan orang Amalek ini? Segitunya Tuhan marah sama bangsa Amalek ini, kira-kira kesalahan apa yang dilakukan orang Amalek sampai membangkitkan kemurkaan Tuhan? Saya berharap tidak ada di antara kita yang melakukan dosa seperti orang Amalek ini, yang membuat murka Tuhan menyala-nyala. Apa dosa orang Amalek? Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Perhatikan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18-nya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua, perhatikan, semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang kau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19-nya. Maka kata Tuhan, apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling. Di negeri yang diberikan Tuhan, ini nanti pada zaman Saul tadi, Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Jadi peristiwa 1 Samuel 15 tadi adalah eksekusi hasil daripada vonis di Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Kenapa orang Amalek membangkitkan murka Allah yang menyala-nyala sehingga Tuhan suruh ditumpas? Dosa orang Amalek apa? Makan daging babi. Oh bukan. Orang Amalek dosanya apa? Ayat 16 coba kita, ayat 18 coba kita lihat. Ayat 18-nya. Ini dosanya. 25 ayat 18, bukan 16. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, perhatikan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang kalau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Saya tanya, komposisi formasi barisan orang Israel yang dipimpin Musa dan dipimpin Yosua. Saya mau tanya, kalau di Indonesia, gembala itu jalan di belakang domba atau di depan domba? Gembala di Indonesia? Belakang. Dia pakai cemeti. Pret. Kalau gembala Israel, jalan di depan. Makanya kita bilang domba itu akan mengenal suara gembalanya. Jadi dia jalan mengikuti suara gembalanya. Kalau suara gembalanya di belakang, maka dombanya jalannya atrek. Mundur. Artinya pasti gembalanya di depan, dia ngikut. Ya. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam pasukan Israel selalu ada di garis paling depan. Maka Musa beserta dengan Yosua, panglima perangnya paling depan,
lalu pahlawan-pahlawannya, lalu pasukan prajuritnya, yang paling belakang, yang paling aman, karena kalau mereka berperang head to head zaman dulu, yang paling belakang yang paling aman. Ingat ketika Yakub menyusun barisan ketemu dengan Esau, dia paling belakang. Ya, artinya yang paling belakang yang paling aman. Siapa yang ditaruh paling belakang dalam peperangan, formasi perang? Siapa? Keluarga. Orang tua, anak-anak, perempuan. Tuhan marah sama orang Amalek karena dia merepresentasikan cara kerja setan, perhatikan ya, yang menyerang keluarga. Saya sekedar cerita ya, tidak untuk menjelekan. Di Jakarta ini saya dengar ada pendeta yang jemaatnya puluhan ribu orang. Anak pertamanya 4 kali kawin cerai. Perkawinan yang kedua terjadi karena dia digerebek. Anak pertama pendeta. Anak yang nomor 2 perempuan hamil luar nikah. Anak yang ketiga laki-laki drugs dan LGBT. Jadi saya berkata gini, jangan langsung memblaming salah pendetanya. Memang setan kerjanya menyerang keluarga. Pendeta yang kedua yang saya ceritain, anaknya sampai diekspor tinggal di Australia karena ketahuan ngedrugs sampai nembak kakinya sendiri. Anak yang ketiga, pendeta yang ketiga, di sekolahin di Singapura menghamili perempuan. Pendeta itu nggak suka sama perempuan itu mungkin karena nakal, nggak mau diterima jadi menantunya. Ribut mereka mau masuk pengadilan. Akhirnya berdamai, bayar kompensasi 13 miliar. Artinya kita sadar hari ini, sehebat apapun seorang hamba Tuhan, kita harus sadar salah satu yang harus kita covering adalah rumah tangga dan keluarga kita. Karena iblis memang selalu menyerang rumah tangga dan keluarga. Dari mana kita bukti bahwa Amalek itu senang menyerang keluarga? 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 4. Makanya saya bilang kalau kita menistakan rumah tangga kita dengan perzinahan, Tuhanlah musuh kita. Bukan Amsal, 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, perhatikan. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Lihat ayat 2-nya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3-nya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan ia dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4-nya. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kenapa orang Amalek mau dimusnahkan Tuhan? Karena merepresentasikan cara kerja setan menyerang keluarga dan rumah tangga. Jadi kalau kita berzina menghancurkan rumah tangga kita, kita sebenarnya sedang berdiri menantang Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan begitu mengasihi rumah tangga dan keluarga kita? Coba kita lihat Maleakhi pasal 2 ayat 10 dan 11. Kenapa Tuhan mengasihi rumah tangga dan keluarga kita? Maleakhi 2 ayat 10 dan 11. Pasal 2 ayat 10 dan 11. Ya. Tuhan pernah menegur dengan keras orang-orang Yehuda seperti ini. Ayat 11 saja lah, ayat 11 saja langsung, ayat 11. Ayat 11 bilang gini, Yehuda berkhianat. Saya sadar bahwa pengkhianatan itu merupakan kesalahan yang sangat sulit diampuni. Ya. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Artinya pengkhianatan yang dikategorikan kekejian. Apa sih dosanya sampai disebut begitu? Sebab berkhianat dan perbuatan keji itu dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab katanya
Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel di Yerusalem. Itu pengkhianatan itu kenapa? Karena Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Pertanyaan saya, di mana tempat kudus yang dikasih Tuhan? Atau apakah tempat kudus yang dikasih Tuhan? Apakah gereja? Bisa. Tapi konteks bicara hari ini bukan gereja. Lihat selanjutnya. Karena Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Yehuda berkhianat karena membangun hidup kudus pernikahannya dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Sama seperti tadi ayat yang pertama dalam Bilangan 25 tadi. Ketika orang Israel tidak bisa dikutuki, maka Bileam memberikan saran, suggestion sama Balak. Ya, sekarang tarik pasukanmu, taruh perempuan-perempuan yang cantik di depan. Biar orang Israel lihat perempuan ini lalu menikahinya. Dan betul ketika orang Israel kawin, itu membuat tudung rohani perlindungan Tuhan koyak dalam hidup mereka. Makanya perhatikan orang yang berzina, rata-rata hancur semuanya. Saya bukan nakut-nakutin loh, tapi saya memaparkan apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Jangan sembarangan menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dengan perzinahan. Kalau zaman dulu kawin campur aja nggak boleh. Kawin campur itu kawin yang seperti apa? Ini perhatikan, kawin campur tuh orang Batak nggak boleh kawin sama orang Ambon. Sebab nanti anaknya disebut anak babon. Oh bukan, kawin campur adalah orang yang hidup kudus pernikahannya dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan larang? Nah pertanyaannya kenapa Tuhan larang? Jadi gini, kita yang sudah menerima Yesus, kita percaya kutuk kita sudah disalibkan bersama dengan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menerima Yesus, maka penebusan itu tidak berlaku dalam hidupnya. Maka seolah-olah dia masih hidup di bawah kutuk. Jadi ketika kita menikahi orang yang tidak percaya sama Tuhan, sama dengan kita menarik kutuk orang itu masuk dalam rumah tangga kita. Makanya anak muda yang belum menikah, punya pacar, nggak kenal Tuhan, cepat putusin. Setuju? Saya ngomong gini enteng, karena saya udah kawin, gak pacar lagi kan. Iya pokoknya enteng, saya masih jalan. Nah suami istri yang pasangannya belum kenal Tuhan, sembarangan ceraiin, Pak Gembala kasih tahu celaka saya. Cepat-cepat bawa ke gereja, jangan dicerai. Saya kasih lihat ya, bukti bahwa Tuhan gak senang kawin campur. Orang yang kawin campur tidak akan mewarisi rancangan Tuhan yang hebat. Pertanyaan saya adalah gini dari kisah ini. Kenapa Esau ditolak oleh Tuhan? Salah satunya adalah dia menjual hak sulungan. Tapi salah keduanya banyak yang orang tahu, nggak tahu. Coba kita lihat. Kejadian 28 ayat 6 sampai 8. Saya mau puas-puasin khotbah hari siang ini, tadi pagi cepet-cepet ya. Bab kalau pulang ke Cikampek 2 jam, masa khotbah setengah jam? Nggak break even point. Ya kita lihat kejadian 28 ayat 6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakob dan melepaskannya kepada Aram untuk mengambil istri dari situ. Pada waktu ia memberkatinya, perhatikan, ketika Ishak memberkati Yakob, ia berpesan gini. Ia telah memesankan pada Yakob, jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Ayat 7-nya. Dan bahwa Yakob mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi kepada Aram. Ayat 8-nya. Dan Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan yang itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Jadi kenapa Ishak tidak diberkati sebagai anak sulung? Salah satunya karena dia menikah dengan perempuan Kanaan. Kenapa gak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan? Siapa Kanaan ini? Coba kita lihat Kejadian 10 ayat 6 supaya jelas siapa itu Kanaan. Kejadian 10 ayat 6 bilang begini. Keturunan Ham ialah Kus, orang Ethiopia,
termasuk istrinya Musa di kebun hari. Mizraim itu orang Mesir, Put dan Kanaan. Kanaan itu anak siapa? Ham. Lihat ayat 11-nya, ayat 7-nya. Oh enggak, sampai situ aja. Kejadian 3 ayat 1-nya masuk. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. 36. Bukan ayat 3, pasal 3. Kejadian 36. Inilah keturunan Esau yaitu Edom. Ayat 2-nya. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan, ya, menjadi istrinya, yaitu Ada anak Elon orang Het dan Oholibama anak Zibeon orang Hewi. Kenapa Tuhan tidak menjadikan Esau menjadi bapa leluhurnya orang Israel? Tuhan pilih Yakub. Karena Tuhan lihat potensi yang sangat berbahaya. Karena Esau tidak kudus dalam membangun pernikahan. Karena dia menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan, maka dampaknya karena dia belum ditebus Tuhan, maka dia masih punya yang namanya kutuk dalam orang itu. Contohnya begini, saudara mungkin bingung ya. Anak saya udah umur 23 tahun sekarang, 21 ya, laki-laki. Satu saat dia punya calon istri. Sehat. Medical check up dia sehat. Cuma kebetulan, maaf kata ini cuma sekedar cerita contoh, mamahnya lahir atau bapaknya lahir dengan punya penyakit keturunan yaitu saraf. Yang sebentar kumat, sebentar sadar gitu ya. Orang tuanya saraf. Calon besan saya, CM saya saraf, anaknya baik. Nah pertanyaan saya, kalau mereka menikah dengan anak saya ini, pertanyaan saya, anak-anak mereka ada nggak punya potensi kena saraf seperti neneknya? Sama seperti itu. Orang yang belum dalam Tuhan berarti masih ada sisa kutuk dalam hidupnya. Ketika kita membangun hidup kudus pernikahan dengan mereka, maka kita sedang menarik kutuk masuk dalam rumah tangga dan keluarga kita. Itulah sebabnya Tuhan tolak Esau. Jadi saya ngajar ini di anak muda, lu jangan sembarangan pilih pasangan. Menikah itu menjadi parameter kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi orang yang menajiskan tempat kudus, berzina, menjadi seterunya Tuhan. Pak Pendeta gimana? Saya udah terlanjur kawin, istri saya jelek, telan sampai mati. Enggak, betul. Kenapa? Karena enggak ada bisa dibalikin istri itu. Syukur tambah, apalagi. Ya, oleh karena itu maka hal yang pertama yang membuat seseorang keluar dari tudung rohani Tuhan adalah perzinahan. Jadi nggak usah angkat tangan ngaku, nggak usah. Ya, yang hari ini berzina minta ampun sama Tuhan, bertobat segera sebelum dihabisinya hidupmu. Tuhan tuh tunggu waktu loh sampai kau bertobat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita keluar dari tudung rohani Tuhan? Mulai dengan pertanyaan juga. Kerja keras itu sebenarnya berkat atau kutuk? Kita punya pekerjaan, berkat atau kutuk? Kerja keras itu berkat atau kutuk? Kejadian 3 ayat 17. Ibu Gembala, kita bisa agak panjangan hari ini ya. Jam ini ya. Tadi pagi kan terburu-buru ya. Enggak apa ya. Kejadian 3 ayat 17. Berkat atau kutuk? Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 17. Nih bapak-bapak dengar ya. Lalu firman Allah kepada Adam manusia itu, perhatikan. Karena kau mendengarkan perkataan istrimu. Jadi sekarang bapak-bapak jangan terlalu sering dengar perkataan istri. Amin. Yang kedua bapak-bapak. Kalau jalan sama istri, makan. Jangan tanya istri yang pilih mau makan apa. Bahaya. Adam dan Hawa waktu jalan, dia suruh Hawa mau pilih apa? Dia pilih buah pengetahuan baik dan jahat, celaka sampai hari ini. Jadi komando di tangan suami-suami, amin. Gak bercanda itu Pak ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Perhatikan. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Alkitab saya bilang begini, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Jadi kerja keras itu berkat atau kutuk? Kutuk loh. Hari ini kita masih menikmati kutuk ini. Harusnya ketika kita percaya sama Tuhan, kita nggak dibawa kutuk ini lagi. Nah, bagaimana sekarang kita mengembalikan kutuk yang kedua ini supaya nggak hinggap dalam hidup kita? Jakarta UMK-nya berapa ya? 455. Di Kampek tuh 8 koma loh Pak. Tiap tanggal 8 udah koma. Tanggal 8 udah koma. Tiap tanggal 8. Artinya orang Indonesia kerja 1 bulan gajinya nggak mencukupi untuk kebutuhan 1 bulan. Kita bicara yang general, yang umum ya. Jemaat kami ada yang pernah dikirim ke Jepang. Dia cerita lucu di Jepang, kenapa? Mobil mogok di pinggir jalan itu ditinggalin. Mewah. Jadi artinya mobil mewah biar mewah, kalau mogok di pinggir jalan ditinggalin. Kalau di Indonesia ditinggalin pinggir jalan, spionnya hilang, bannya copot. Lalu saya bilang, kenapa bisa begitu? Mereka bilang, buat apa mereka curi spion? Mereka bisa beli. Ngerti maksudnya? Kenapa? Karena katanya orang Jepang, kalau kerja 1 bulan, bisa menghidupi sampai 2-3 bulan. Indonesia kerja 1 bulan, 2 minggu habis. Minggu pertama makan sarimi. Sari laut, makan seafood. Minggu kedua mulai makan sarimi. Minggu ketiga minum saridon, pusing banyak cicilan belum selesai. Orang Amerika mulai merancangkan bagaimana mereka hidup di bulan. Orang Cina memang pedagang, orang Cina mulai ngitung bagaimana supaya mereka bisa bolak-balik ke bulan, wisata ke bulan. Orang Indonesia sudah mulai memikirkan bagaimana bisa hidup dari bulan ke bulan. Karena Pertalite udah 10.000 sekarang. Artinya hari ini kita mewarisi kutuk itu. Kenapa kita mewarisi kutuk itu? Karena kita adalah keturunan Ham. Sem itu orang Semitik termasuk orang Israel. Yafet itu orang Eropa. Ham itu turun ke Afrika dan ke Asia. Jadi artinya Adam memang didesain Tuhan untuk bekerja, tetapi bukan untuk kerja keras. Artinya gini, Adam mengelola Taman Eden, apa yang dihasilkan lebih besar daripada apa yang dia butuhkan. Supply and demand, artinya penyediaan Tuhan lebih besar daripada yang dibutuhkan. Nah hari ini anak-anak Tuhan bagaimana hidup dalam supply-nya Tuhan yang lebih besar daripada kebutuhan. Nah dari peristiwa Adam dan Hawa ini kita ambil kesimpulan yang kedua. Jangan kita lakukan dosa ini sehingga pagar perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan undur daripada kita. Yang kedua itu apa? Jangan pernah mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah saya sebutin ya tiga hal milik Tuhan yang gak boleh kita ambil. Yang pertama, Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, sebab beri tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang pertama milik Tuhan yang gak boleh kita ambil adalah pembalasan. Kekristenan agama yang lemah, orang bilang. Kalau ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Hampir semua agama mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang Kristen nggak boleh balas. Makanya Alkitab bilang orang Kristen itu seperti domba. Domba itu kenapa? Yang pertama tidak punya tanduk. Kambing punya tanduk untuk menjaga dan menyerang musuhnya. Domba nggak punya. Yang kedua, domba nggak bisa lari cepat. Kijang bisa lari menghindari orang yang binatang mangsanya, nggak bisa. Yang ketiga, domba itu matanya buram, jadi nggak bisa lihat jarak jauh. Makanya domba sangat bergantung kepada gembalanya. Dia dengar suara gembalanya. Maka yang keempat, domba itu binatang bodoh. Kenapa? Karena kucing kalau kita buang dia bisa pulang. Anjing kita buang bisa pulang. Burung merpati kita lepas bisa pulang.
Domba nggak bisa pulang. Kenapa? Karena memang dia bodoh. Makanya tidak ada gembala yang lalu panggilin dombanya pulang sendirian. Nggak ada. Domba itu betul-betul tidak disertai dengan alat-alat pembelaan diri. Makanya Tuhan bilang pembelaan itu punya Tuhan. Jadi kalau orang Kristen membalas dendam, kita sudah melanggar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya kekuatan orang Kristen adalah pengampunan. Minggu kemarin saya ngajar di Cikampek, bukti kita murid Tuhan saling mengasihi. Kenapa? Karena mengasihi itu seperti Yesus mengasihi kita, itu tindakan yang tidak akan bisa dijiplak, ditiru oleh setan. Makanya Tuhan ngajarkan kita mengampuni. Makanya yang pertama yang gak boleh diambil miliknya Tuhan, yaitu pembalasan. Yang kedua yang gak boleh diambil karena miliknya Tuhan, yaitu pujian. Makanya song leader seringkali berkata segala pujian bagi Tuhan. Kenapa pujian itu milik Tuhan? Karena Tuhan dalam tanda petik nih bahasa saya punya keterbatasan. Dia gak bisa muji dirinya sendiri. Makanya diciptakanlah manusia. Kenapa dia gak bisa muji dirinya sendiri? Karena dia gak ada kompetitornya. Kalau saudara diciptakan Tuhan, lalu ditaruh Tuhan di hutan yang cuma satu-satunya perempuan. Saudara bisa merasa paling cantik? Nggak bisa, karena nggak ada kompetitornya. Betul ya? Saudara bisa bilang, saya wanita yang setia? Nggak bisa, karena nggak ada kompetitornya. Sama, Tuhan nggak ada kompetitornya, nggak ada pembandingnya. Nah, makanya diciptakan manusia untuk memuji dia. Makanya segala pujian buat Tuhan. Makanya orang sombong itu musuhnya Tuhan. Yang ketiga yang nggak boleh diambil karena miliknya Tuhan itu perpuluhan. Coba kita lihat. Kejadian 31 ayat 3-9. Kejadian 31 ayat 3-9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakob, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Ayat 4-nya. Sesudah itu Yakob menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Ayat 5-nya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku. Ayat 6-nya. Juga kamu sendiri bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Ayat 7-nya perhatikan. Sebentar sebelum. Saya tanya dulu sebenarnya saudara. Siapa di sini yang pernah ditipu orang? Belum pernah? Celaka kalau kita belum pernah ditipu orang. Berarti saudara bukan orang baik. Betul. Orang baik akan berpikir orang sebaik dirinya. Maka dia gampang percaya. Kalau tukang tipu, saya tanya, gampang gak ditipu? Susah. Karena otaknya, jangan-jangan ibu. Arti ya? Kalau orang ditipu 3 kali oleh orang yang sama, dia bodoh nggak? Bodoh dan tolol dia. Tapi ini pengalaman hebat loh. Pengalaman hebat. Ayat 7 ya. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dan telah berapa kali? 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ayat 8-nya. Ayat 8. Apabila berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila berkata yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Ayat 9-nya. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Yakub ini waktu datang ke padang Aram dalam kondisi miskin, tidak bawa apa-apa. Karena dia dikejar-kejar abangnya mau dibunuh. Ya. Biarpun dia menerima warisan sebagai anak sulung, dia tidak terima apa-apa. Karena dia mau lari cepat meninggalkan Esau. Sampai ketemu dengan perempuan yang namanya Rahel dan Lea. Dia mau mencintai Rahel. Dan terpaksa dia menikah Rahel dan Lea. Dia orang miskin, kenapa? Karena Alkitab mencatat untuk bayar sinamot, mas kawinnya, dia bayar cicil. Berapa lama? 14 tahun. Ada calon mertua yang mau terima mas kawinnya cicil 14 tahun? Ada nggak? Sekarang itu Pak Pendeta, cinta itu memang buta. Tapi masalahnya tidak ada mertua yang buta.
Mana mau cicil 14 tahun. Tapi Yakub mencicil 14 tahun. Setelah itu ya mertuanya begini lagi nih, Bang, kau gimana kawinin anakku? Kau nggak punya kerjaan, anakku mau dikasih makan apa? Cucu kau kasih makan apa? Begini aja, sekarang aku punya kambing domba, kau uruslah, kita profit sharing. Kalau anaknya berbintik-bintik punya kamu, coreng-coreng punya saya. Lahirlah bintik-bintik semua. Ganti sekarang, karena bintik-bintik banyak. Sekarang kalau bintik-bintik punya papi, coreng-coreng punya kamu. Cerot, coreng-coreng. Berapa kali? 10 kali lu. Kenapa Tuhan bisa bela Yakub demikian hebat? Ini yang harus kita yakin, makanya saya bilang kita tetap harus hidup dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Coba lihat ayat 12-nya. Ayat 12-nya. Kenapa ya Tuhan bela demikian rupa? Lalu Allah berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah. Ayat 13, maaf, ayat 13. Ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu. Perhatikan kata Betel. Di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri saudara-saudaramu. Tuhan bilang, akulah Allah yang di Betel, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Pertanyaan yang menarik, ternyata Tuhan membela Yakub karena ada perjanjian antara Yakub dengan Tuhan lewat nasarnya. Apa nasarnya itu? Kita lihat Kejadian 28 ayat 18 sampai 22. Kejadian 28 ayat 18. Inilah nasarnya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan memberikan itu menjadi tugu seperti firman Tuhan tadi ya, dan menuangkan minyak ke atasnya. Ayat 19-nya. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu ayat 19 28 19 bukan 9. Ia menamai tempat itu Betel, perhatikan kata Betel. Dahulu nama kota itu Luz, ayat 10-nya, ayat 20-nya, 20 maaf. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ayat 21-nya. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, ayat 22-nya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Perhatikan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Perjanjian Tuhan dengan Yakub adalah perjanjian finansial, perjanjian keuangan. Yaitu Yakub akan mengembalikan 1/10-nya. Jadi pembelaan Tuhan ada kaitannya dengan janji ini. Contoh gini loh. Kalau kita memberi perpuluhan sama Tuhan, mengembalikan, bukan memberi ya, mengembalikan, karena itu milik Tuhan, itu kita sedang mendeklarasikan dalam alam roh, apa yang kita punya, milik Tuhan punya. Kalau kita nggak pernah memberi, kita mendeklarasikan apa itu milik kita dan bukan milik Tuhan. Contoh, kita beli kapling kosong di sebuah perumahan, bangun rumah 2 lantai. Di sebelah tanah kosong bukan punya kita. Karena kosong, lalu datang penggarap, dia bikin kebun singkong, kebun jagung. Karena ada kebun jagung, kebun singkong jadi berantakan dan ada ular, ada tikus. Pertanyaan saya, kita yang tinggal di sebelah rumah kosong itu, berhak gak melarang penggarap menggarap tanah itu? Berhak gak? Berhak gak? Mengganggu lu, ada tikus, ada ular gara-gara kebunnya itu, berhak gak kita melarang? Berhak gak? Enggak, kenapa gak berhak? Bukan milik kita. Kalau kita nggak pernah ngasih 1/10, maka Tuhan habisi semua berkat yang setan habisi berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan berhak membela nggak? Enggak. Iblis akan komplain, Tuhan kenapa lu bela? Lu kepo, tanah dia, harta milik dia, bukan punya kamu. Kenapa Tuhan bela? Tapi kalau kita mengembalikan 1/10, kita menyatakan bahwa Tuhan, apa yang menjadi milikku, milik Tuhan. Ketika iblis menghancurkannya, Tuhan berhak membela. Minimal Tuhan ganti. Ayub dihabisi setan, Tuhan ganti 2 kali lipat. Jadi artinya 1/10 adalah sebuah perjanjian. Bukan sekedar seremonial kita bawa, enggak, sebuah perjanjian. Oleh karena itu kalau kita mau hidup di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, yang kedua, jangan pernah mengambil apa yang jadi miliknya Tuhan. Salah satunya adalah 1/10. Kita harus taat mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan ya. Yang ketiga.
Salah satu parameter berkat adalah hari ini salah satunya adalah uang, kekayaan. Tapi pertanyaan saya, kalau uang kita peroleh dari setan pasti mematikan kita enggak? Maka kita percaya kita nggak boleh terlibat dalam okultisme karena uangnya dari setan pasti membinasakan kita. Pertanyaan saya adalah, sekarang berkat dari Tuhan bisa membinasakan kita nggak? Kalau setan kan jangan tanya ya. Saya bilang begini loh, berkat yang Tuhan beri bisa berulat dan berbau. Ya. Nah, ini akan ada ceritanya bagaimana kita hidup dalam perlindungan Tuhan supaya berkat Tuhan tidak berulat dan berbau. Coba kita lihat Kejadian pasal 16 ayat 16. Maaf, Keluaran 16 ayat 16, bukan Kejadian. Keluaran 16 ayat 16. Ya. Ini berkaitan dengan Sabat. Selama ini konsep kita berpikir bahwa Sabat itu dimulai semenjak diberikannya hukum Taurat. Tapi sebenarnya sebelum hukum Taurat diberikan, Sabat ini sudah diberlakukan. Lihat kejadiannya, kaitannya dengan ini Sabat ini. Keluaran 16 ayat 16 bilang gini. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah mana itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwanya, ayat 17-nya. Ayat 17, demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit, ayat 18-nya. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan yang orang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkannya menurut keperluannya, ayat 19-nya. Musa berkata mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Sampai di sini dulu. Kenapa Musa memerintahkan ketika orang Israel memungut mana nggak boleh ditinggalkan sampai pagi? Maknanya apa? Tidak boleh ditimbun. Tidak boleh ditimbun. Makna tidak boleh ditimbun apa? Jangan serakah. Ya. Ayat 20-nya. Tetapi ada orang yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, menimbunnya. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ayat 21-nya. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang berkeperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ayat 22-nya. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya dan gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Ayat 23-nya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang tidak perlu dibakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu makan, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat 24-nya. Mereka membiarkan di tempat itu sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berulat dan berbau dan tidak berulat di dalamnya. Jadi Sabat itu sudah diperlakukan sebelum 10 hukum Taurat diberikan. Sabat itu dikenakan berkaitan dengan mana dari sorga. Nah, sekarang saya mau tanya. Di dunia medis ada namanya indung daripada penyakit. Artinya kalau kita mengidap penyakit ini, punya potensi dari sakit ini punya potensi penyakit yang lain. Contoh, mami saya, papi saya pengidap diabetes. Maka diabetes ini menjadi pemicu dan pemacu penyakit yang lain. Mami saya harus dipotong 2 jarinya karena luka tidak terasa. Orang yang diabetes bisa jadi buta. Jemaat saya korneanya pecah. Orang yang diabetes bisa gagal ginjal. Orang diabetes kalau laki-laki bisa impoten. Artinya penyakit diabetes menjadi ibu dari beberapa penyakit. Nah, pertanyaan saya, dari 10 hukum Taurat, pelanggaran hukum keberapa
yang punya potensi kalau ini dilanggar akan melanggar 9 hukum yang lain. Pelanggaran hukum yang keberapa kira-kira? Menurut saya pelanggaran hukum yang ke-10, jangan mengingini milik samamu. Yang saya kategorikan tadi tamak. Orang yang tamak saya tanya, bisa nggak menjadi penyembah berhala? Bisa. Orang yang tamak bisa nggak tidak menghormati orang tuanya? Bisa. Hari ini banyak orang kasus ribut di pengadilan. Orang yang tamak bisa nggak membunuh? Orang yang tamak bisa nggak berzina? Bisa. Laki-laki sama perempuan mengenai kekayaan tuh bedanya begini. Kalau laki-laki itu biasanya semakin kaya, semakin nakal. Kalau perempuan semakin nakal, semakin kaya. Ada yang short time-nya 80 juta ya. Kata orang sih, saya cuma denger-denger ya. Artinya orang yang tamak bisa melanggar 9 hukum yang lain. Nah, bagaimana caranya Tuhan menghentikan ketamakan orang Israel? Tuhan ngajar lewat dari hal yang kecil mengenai mana tidak boleh mereka timbun. Karena kalau ditimbun berulat dan berbau. Harta kekayaan yang kita timbun karena ketamakan kita, jangan heran berulat dan berbau. Jadi bagaimana supaya mereka tidak tamak? Mereka diingatkan akan hari Sabat. Tuhan bilang gini, kalau lu hari Sabat 2 gomer gua pelihara, nggak akan berulat dan berbau. Jadi artinya yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam perlindungan Tuhan? Kita harus hargai yang namanya hari Sabat. Minggu itu bergereja. Ibu-ibu nih jangan senang tiap minggu gak gereja karena diajakin suami jalan-jalan. Kalau mereka jauh dari gereja, suami saudara akan jadi brengsek. Tidak takut akan Tuhan lagi. Tuhan buat hari Sabat supaya semua orang menikmati Sabat, menikmati Tuhan. Saudara yang kaya hari ini harus berdoa, jangan sampai kekayaan saudara berulat dan berbau. Anak-anak saudara jangan biarkan menjadi tamak. Ya. Ada seorang yang tidak tamak dalam Alkitab yang hebat. Ayub 42, coba lihat ayat yang terakhir ya. Ayub pasal 42 ayat 15. Ayub 42 ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16-nya. Nah, sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya. Artinya kalau orang Batak, dia ini matinya sahur matua. Kalau orang Batak tuh mati ada 2 gaya. Yang pertama tangannya diluruskan, yang kedua begini. Kalau begini sari matua. Artinya berarti dia belum selesai jadi orang tua. Mungkin ada anak yang belum menikah. Kalau begini sahur matua beres. Dan tidak boleh ditangisin, harus panggil gondang. Dirayakan. Dan Ayub dikatakan hidup 140 tahun lagi, padahal kan anak-anaknya udah mati tuh. Tuhan ganti yang baru. Dia masih dikasih umur panjang, melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Sai ganjang umurmu ya. Ayat 17-nya. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ada yang aneh nggak ayat 15 tadi? Coba kita lihat lagi ayat 15-nya. Harusnya orang Batak nangkep ini ya. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ada yang janggal dari ayat ini? Amang marga umang? Ya. Situ orang, si pitu ama ya. Oke. Ada yang aneh nggak dari ayat ini? Anehnya buat tradisi orang Batak sampai hari ini yang mewarisi tradisi orang-orang timur, orang-orang Israel, orang Batak itu kemungkinan turunan Yahudi ya. Saya jelasin dulu turunan Yahudi ya. Budaya menikah sepupu dalam tradisi Chinese nggak ada. Tapi tradisi Batak ada yang namanya pariban. Tapi sepupunya ada aturan juga. Kalau saya saudara laki-laki harus bisa menikah, anak saya bisa menikah dengan ponakan saya, harus dari saudara saya yang perempuan. Dan anak saya bukan yang laki-laki, harus perempuan. Jadi laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Paham ya? Itu namanya pariban. Itu dari Yakob punya mama Ribka, Ribka punya
Abang namanya Laban, Laban punya Rahel dan Lea. Mereka Pariban. Jadi Pariban itu kan dari Bandung, dari Alkitab. Yang kedua, mangokal oli, mengangkat tulang belulang. Itu tradisinya waktu Yakub berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau mereka kembali ke tanah Kanaan, bawa tulang belulangku. Yang ketiga, tarombo, silsilah. Cuma satu-satunya suku di Indonesia yang ngerti silsilah. Kalau kalian sudah kenalan, oh mereka mau si Hombing, tanya si Hombing nomor 3. Udah langsung jelas, ada si Hombing nomor 17 sampai itu 10 pitu, 10 walu, ada urut-urutannya. Mereka ngerti urutan keberapa. Saya orang Dayak, papi saya namanya Untung, kakek saya nggak tahu Untung atau bukan. Betul, kita nggak terlalu penting nama keluarga, tapi orang Batak penting. Itu tradisi orang Israel. Yang keempat, orang Israel nama orang Batak. Itu kata Batak. Batak itu artinya percaya, porsea dalam bahasa Ibraninya. Jadi kalau orang Batak bukan orang percaya, dia botak. Yang kelima, orang Batak itu orang-orang Yahudi kenapa dah? Saya pernah belajar sekolah kitab, ada satu mata kuliah namanya hermeneutik, ilmu tafsir. Nah, kata tafsir itu artinya jelas dan terang. Dalam bahasa Ibraninya itu patar. Jadi sama antara bahasa Batak, patar dengan bahasa Ibrani. Yang keenam yang paling mirip orang Batak sama orang Yahudi itu keras kepalanya. Enggak bercanda ya. Tadi saya mesti itu. Nah, ada yang aneh nggak dari peristiwa ini? Anehnya adalah orang Batak tidak pernah memberi warisan kepada anak perempuan. Betul emang ya? Citong. Tapi Ayub memberi warisan bagi anak perempuannya. Ribut nggak saudara-saudaranya laki-laki? Enggak. Kalau ribut pun masuk pengadilan anak laki-lakinya menang loh. Kenapa? Nggak ada kulturnya perempuan dapat warisan. Kenapa? Ayub menghargai Tuhan dengan hebat. Ketika dia belum mengalami ujian, dia selalu bakar korban. Ketika dia diuji Tuhan, dia bilang jangan seperti perempuan gila yang mau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan. Dia menghargai Tuhan. Bawa anak-anak kita dari sejak kecil mengenal Tuhan, menghargai sahabat. Percayalah, anak-anakmu tidak akan menjadi tamak dalam harta kekayaan. Amin. Orang yang tamak akan kehilangan perlindungan Tuhan. Jadi 3 perkara yang kita bahas hari ini, bagaimana kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, kuduskan pernikahanmu. Ya, yang kedua, jangan mengambil miliknya Tuhan. Yang ketiga, kuduskan hari Sabat supaya anak-anak melihat orang tua kita tutup tokonya hanya untuk ibadah. Penting, Tuhan lebih berharga daripada apapun juga. Amin. Jalan-jalan beli tomat, akhirnya firman pun tamat. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian, musim akan selalu berganti. Tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna menyertai kita dan tak akan pernah berhenti. Musim akan suara saya fals ya. Nggak bisa nyanyi, musim akan selalu berganti. Angkat suara ya bang ya. Ya, lo masuk ya. Saya kurang ajar masuk duluan berarti. Oke, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan
jalan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan kami tetap di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Jangan biarkan iblis begitu mudah meletakkan dan melekatkan panah si jahat. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami mau taat akan firman-Mu. Kami mau menjaga hidup kudus pernikahan kami, rumah tangga kami daripada perzinahan. Engkau menjagai suami kami, menjagai istri kami, agar kami adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kami juga mau belajar kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak mau mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan pujian hanya bagi Tuhan. Bahkan kami mau melepaskan apa yang bukan menjadi milik kami, itu milik Tuhan, itu persepuluhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarkanlah kami tetap tinggal di dalam sabat-Mu yang sempurna. Karena sabat memberikan kelegaan. Sabat menetralisir segala ketamakan dalam hidup kami, supaya tidak dihabisinya berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami lewat ketamakan kami. Supaya berkat Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Istimewa Tuhan, Tuhan memberkati kami dalam segala situasi keadaan. Pagi hari ini kami menyerahkan Bapak Gembala sidang kami yang tidak bersama dengan kami hari ini. Engkau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini dengan urapan Allah yang khusus. Secara istimewa Tuhan menorehkan kasih setia-Mu dalam hati mereka yang terdalam. Sebab lewat hati yang terdalam ini akan muncul segala kerinduan yang dekat dengan Tuhan yang sempurna. Memberkati staf pelayanan penggembala di tempat ini dengan kasih setia Tuhan yang sempurna. Para diaken semuanya digembalakan oleh Tuhan dengan baik. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan, biarlah umat-Mu menikmati berkat-berkat yang tersedia pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya hari ini anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Diberkati itu oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya dalam segala aspek kehidupannya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplop berwarna biru dan berwarna kuning. Ada Bapak Ibu yang belum mendapatkannya, bisa angkat tangan. Ada? Oh, ada satu. Ada? Ibu belum dapat? Oh, sudah ya. Oke. Buat Bapak Ibu yang di rumah bisa mentransfernya ke rekening GBK Teriso ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin bawa persembahan kami, Engkau yang pakai Tuhan untuk memperluas kerja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Bisa maju satu persatu. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sementara kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 11 September 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang sudah dapat dilakukan secara onsite bertempat di gereja. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan tanggal 14 September 2022 pukul setengah 8 malam. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Kemudian mari bergabung dalam ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul setengah 6 pagi diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Hadirilah HUT WBI Katarizo dengan pembicara Ibu Pendeta Deborah pada hari Sabtu depan 17 September 2022 pukul setengah 4 sore bertempat di gereja. Acara juga dimeriahkan dari performance dancer WBI Katarizo. Mari jangan lewatkan kesempatan yang indah ini akan memberkati kaum wanitanya Allah. GBI Katarizo membuka pendaftaran penyerahan anak. Bagi jemaat yang memiliki bayi untuk didoakan, silakan mendaftar ke sekretariat gereja. Untuk waktu acara penyerahan anak akan diinformasikan lebih lanjut. Selamat bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Tan Keing, Bapak Buntik, Ibu Aryani Rahadianti, Saudara Yahya Septian, Bapak Sukamto, Ibu Sulaina, dan Ibu Swiing. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Berikutnya saya persilakan. Ya, baiklah. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Puji syukur kami kepada Tuhan alam semesta alam yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana hidup kami tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Ketika hidup kami kudus, baik kudus di tengah-tengah keluarga kami maupun kudus dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kami juga tetap tidak mau mengambil apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mesak Alexander yang sudah memberkati kami. Biarlah urapan Allah yang dahsyat turun Tuhan, mengurapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya Tuhan, berkati untuk pengembalaannya Tuhan, dan kami percaya berkat Allah juga tercurah buat kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Kami percaya kami tetap setia melayani Engkau Tuhan, dan kami juga percaya Engkau yang akan memberkati kehidupan kami dalam segala aspek Tuhan. Berkati untuk keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, bahkan anak-anak kami Tuhan semua akan yang mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat saudara kami, sahabat kami Tuhan, buat Devina Bella yang besok akan berangkat ke Australia Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah Tuhan, biarlah karir yang akan ditempuhnya di sana Tuhan. Kami berdoa tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan.
memberkati perjalanannya besok Tuhan, tiba sampai di sana semua dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak, kami percaya cita-cita dan masa depan yang baik Tuhan berikan buat Devina Bella. Berkati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Tan Keing, buat Bapak Buntik, buat Ibu Aryani, Saudara Yaya, Bapak Sukamto, Ibu Sulaina dan juga Ibu Suiing. Tambah usia, tambah cinta Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan hidup berkenan kepadamu Tuhan. Pengharapan akan Tuhan tidak pernah lupus, tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah resesi ekonomi dunia Tuhan, kami percaya Indonesia tetap dalam penglihatan Tuhan, tetap dalam kasih-Nya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat-Mu kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan. Segala kebijakannya Tuhan yang diambil, semua ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak, biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Siapkan hatimu saudara-saudaraku dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.